Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah Applikom. Hari ini kita akan mau belajar tentang Excel. Di Excel sendiri terdapat tiga pakem ya, tiga kisi-kisi. Fungsi statistik, fungsi string, fungsi logika, dan grafik. Oke, di fungsi statistik kita ada sum, max, average, mean, count, konta, countif, dan complaint. Namun kita yang tidak akan memakai semua, kita hanya memakai sum, max, average, mean, dan countif. Kemudian di sini kita bisa lihat terdapat sebuah data, terdapat nilai tertinggi dan rata-rata. Kita hapus. Di nilai tertinggi kita memakai fungsi max. Cara penggunaannya itu sama dengan max buka kurung, kita blok matematika IPA IPS, kemudian tutup kurung, lalu enter. Dapat dilihat kita memperoleh nilai tertinggi yaitu dari IPA 89. Kemudian bisa kita tarik saja di sini. Oke, seperti itu. Kemudian di rata-rata kita bisa menggunakan average sama dengan tulis average buka kurung, kita blok matematika IPA IPS tutup kurung, lalu enter. 73. Jika teman-teman menjumpai misalkan hal yang seperti ini, nah seperti itu ya, teman-teman bisa klik di sini lalu pergi ke home, kemudian di sini di number kurangi 0 di belakang koma ini, gitu. Sesuai kebutuhan aja, sesuai ya selera aja. Kemudian tarik. Oke, jadi kemudian ke tab yang selanjutnya, mungkin ini sudah ya, ke fungsi string. Oke, ini kita hapus. Di fungsi string sendiri terdapat 5, itu left, right, mid, upper, dan lower. Di fungsi left, cara penggunaannya itu sama dengan kita tulis left buka kurung nama yang akan dieksekusi, itu Jonathan ya, terus koma, lalu nomor pengambilan huruf dari kiri, misalkan saya pilih 3, lalu tutup kurung, enter. Mengapa ini hasilnya John? Karena 3 huruf dari kiri, Jon gitu ya. Coba kita ubah 2, dari 2 berarti Jo, C sama O gitu. Lalu kita tarik ya, maka dapat hasil yang seperti ini. Kemudian di fungsi rek sebetulnya sama aja, cuma dia mengambil mengambil huruf itu dari kanan. Langsung saja baik buka kurung Jonathan, koma 3 huruf dari kanan, kita coba 3, tutup kurung, tan. Mengapa tan? Karena 3 huruf dari kanan, NAT ya. Kemudian kita tarik Siska, 3 huruf dari kanan, Ska, Budi, Udi, Andi, Di gitu ya. Ini berfungsi juga untuk pengkodean, pembuatan kode ketika misal ada kasus pembuatan kode
berdasarkan nama gitu, nama misalkan di rumah sakit gitu, berdasarkan nama pasien gitu. Kita bisa ambil uh, 2 huruf atau 3 huruf berdasarkan nama, entah itu dari kiri maupun kanan. Kemudian yang di mid fungsinya sama, cuma dia mengambil dari tengah. Misalnya sama dengan mid, buka kurung, klik, koma, sternum. Coba kita isikan 2,2. Apakah hasilnya? On. Mengapa on? Karena di sini bisa kita lihat mid, ya, mid, buka kurung, E5 berarti Jonathan, 2 maksudnya 2 huruf. Kita loncat 2 huruf, ya, 2 huruf C, 1 C ya, 1 2 berarti C sama O, berarti star dimulai dari O. Lalu dari O kita ambil 2 huruf, O sama N, jadi on, ya. Coba kita ubah, kita akan memulai dari angka 3, berarti dari N, berarti kan ketiga ya, N A gitu. Oke, lalu kita tarik seperti itu. Oke, lalu ke fungsi berikutnya yaitu upper. Kita tulis saja biasa upper, buka kurung, biasa Jonathan, lalu tutup kurung, Jonathan. Upper membuat huruf menjadi huruf besar, ya. Lalu kita tarik. Oke, huruf kapital nih jadinya ya. Lalu bagaimana dengan lower? Lower sama dengan lower, buka kurung, Jonathan, tutup kurung. Maka semua huruf besar akan menjadi kecil di sini ya. Oke, lalu kita tarik aja. Oke, selesai. Kemudian kita berlanjut ke fungsi logika. Fungsi logika ada 4, if, and, or, dan not. Namun kita akan memakai hanya if aja, yang nomor 1 ya. Di sini saya hapus dulu, saya sisakan 1 ya. Di sini terdapat sebuah data matematika IPA IPS jumlah skor. Jumlah skor itu sendiri itu adalah jumlah dari ketiga mata pelajaran ini. Dan di sini bisa teman-teman baca terdapat ketentuan. Ini ketentuan 3 ya. Yang ketentuan pertama, tidak lulus jika skor kurang dari 230. Ketentuan yang kedua, tidak lulus jika salah satu pelajaran terdapat nilai kurang dari 65. Ketentuan ketiga, beri predikat pada nilai siswa. Namun yang ketentuan 3 ini tidak kita pakai ya. Kemudian kita ke rata-rata ya, rata-rata. Tadi udah tahu ya, kita pakai average. Ini di blok semua. Ya, ulangi aja. Average ya. Kemudian ini blok semua, kemudian tutup kurung. Lalu enter. Jadi untuk mengurangi angka di belakang koma itu gimana caranya? Pakai home, ke number, lalu decrease decimal. Nah, oke, seperti itu ya. Kemudian kita tinggal tarik aja. Oke. Kemudian ketentuan 1, tidak lulus jika skor kurang dari 230 ya, kurang dari itu. Oke, berarti fungsinya itu kita memakai if itu artinya
Jika kan yang ditanya jumlah skor kurang dari 230 sama dengan tidak lulus. Jika jumlah skor ya kurang dari 230, kemudian kita pisahkan menggunakan koma. Sekedar informasi, ini di komputer saya, di Excel saya, pemisah antara rumus itu memakai koma. Kemungkinan di Excel teman-teman memakai petik koma seperti ini ya. Itu sebenarnya sama saja tergantung pengaturan. Namun saya di sini memakai yang koma. Nah, oke. Jadi tidak usah bingung. Berarti kita ulangi. Jika jumlah skor ini ya, jumlah skor ini kurang dari 230, kita pisahkan koma, berarti maka bisa teman-teman dari sini dapat perubahan value ya. Ulangi. Nah, yang terlihat di logical test itu hurufnya ngeblok ya, ngeblok hitam, tapi ketika kita menambahkan koma dia langsung berpindah ke value berikutnya. Berarti value is true. Berarti jika I6 kurang dari 230, maka berarti apa? Tidak lulus. Jika string saya tulis saja gagal gitu ya. Oke, kita tutup menggunakan petik dua lagi ya. Khusus string kita wajib menggunakan petik dua, gagal gitu. Oke, lalu kita pisahkan lagi. Berarti dari bacanya, jika I6 kurang dari 230 maka gagal. Terus kita pisahkan lagi, jika tidak ya, jika tidak berarti kan jika lebih dari 230 maka lulus gitu ya. Tutup kurung ya, petik, kemudian tutup kurung, baru tutup kurung, enter, lulus. 249 bisa kita lihat 249. Coba kita ganti, misalkan di sini kita ganti 80 gitu ya. 233, dikurangi, kita ganti 77, masih lulus. Karena tidak lulus jika skor kurang dari, berarti 230 masih termasuk lulus. Coba kita ulangi lagi, 76. Salah di sini ya, 76, maka gagal. Kenapa gagal? Karena 229 kurang dari 230, dan begini fungsinya gitu ya. Gampang saja, kita langsung tarik aja. Oke. Kemudian ketentuan yang kedua, tidak lulus jika salah satu pelajaran terdapat nilai kurang dari 65. Salah satu mata pelajaran ini terdapat nilai kurang dari 65. Oke. Fungsinya seperti apa? Oke, bisa kita lihat di sini. Jika lulus, gagal. Oke. Sini terdapat keterangan jika lulus itu lebih dari atau sama dengan 65. Nanti dapat kita ketik, jika kita mulai dari matematika, jika matematika lebih dari atau sama dengan 65, dan jika buka kurung IPA lebih dari atau sama dengan 65, dan jika buka kurung IPS lebih dari 65, maka
maka lulus seperti itu ya. Jika tidak, maka gagal. Oke. Kemudian value selanjutnya untuk yang ini lulus gagal untuk value yang IPS, untuk yang H6. Kemudian untuk yang IPA, ini bisa kita lihat warnanya merah. Kategori lulus dari masing-masing mata pelajaran ini sudah tercover di sini ya. Lulus, gagal. Kemudian yang ke-6 kita hanya menambahkan gagal gitu ya. Ketik lagi, terus tutup. Nah, tutupnya. Kita lihat, bisa lihat warnanya merah di sini. Berarti kemudian yang di matematika kita tambahin lagi gagal gitu ya. Kita tutup kurung. Lulus. Kenapa lulus? Karena lebih dari atau sama dengan 65 sama dengan lulus, kurang dari 65 sama dengan tidak lulus. Kemudian kita rubah, terdapat ada yang nilai kurang dari 65, itu 64, gagal ya. Begitu fungsinya. Oke, kita tarik aja begitu ya teman-teman. Jika penjelasan saya kurang bisa dimengerti, teman-teman bisa mengulangi video ini ya. Jadi kita bahas sekali lagi ya. If jika F9 ini ya, teman-teman lihat warnanya aja biar mudah. Jika F9 lebih dari atau sama dengan 65 dan G9 atau IPA itu ya, lebih dari atau sama dengan 65, dan jika H9 atau IPS lebih dari atau sama dengan 65, maka lulus. Jika tidak, maka gagal gitu ya. Berarti keterangan lulusnya cuma satu aja di sini karena sudah mewakili. Kemudian kita tinggal tambahkan gagalnya satu persatu ya. Gagal karena IPA dan matematika belum terdapat value gagal gitu. Enter. Oke. Kemudian di grafik sih gampang aja, kita buat di sini rata-rata ya. Rata-rata di sini, rata-rata tadi pakai apa? Sama dengan average gitu ya. Buka kurung. Sini, oke, 73. Kemudian maaf, bukan di sini. Berarti kita akan mencari rata-rata dari matematika, bukan dari berdasarkan pelajaran, bukan berdasarkan siswanya ya. Berarti di sini kita kasih rata-rata sama dengan average. Kemudian di sini oke, berarti 68, karena itu 68 dari pelajaran matematika. Jika seperti ini, kita bisa ke home, ke number, kita kurangi gitu ya. Di sini sama, bisa kita tarik aja. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Jika kita mau grafik, kita sebutkan dulu itunya satu-satu biar mudah. IPA, IPS ya.
Gimana ini, tinggal kita copy aja, itu sama dengan klik sini bisa enter, ini otomatis mengcopy. Kita tarik aja IPS, nah IPA sampai IPS. Oke, di sini kita mendapat sebuah tabel baru ya. Lalu kita buat grafiknya, caranya insert, pakai yang pie saja ya, yang pie seperti ini. Oke, kalau bisa teman-teman lihat otomatis akan terbuat sebuah grafik gitu ya. Ini kita tinggal pilih ya, di sini di sini kita bisa pilih itu berjumlah persen ataupun yang angka gitu ya, yang angka mana, yang angka ini, ini angka. Oke, kemudian satu lagi, oke, kita kembali lagi ke tabel berikutnya. Di sini kita akan mencoba mengerjakan ya. Di sini kita menggunakan fungsi lookup ya, menggunakan fungsi lookup. Jadi jika terdapat soal seperti ini, biasanya ini adalah cara pengerjaannya itu memakai lookup atau VLOOKUP ya. Tapi ini oke, langsung aja lah. Kita lookup horizon. Nah, ini fungsi VLOOKUP ya. Kemudian buka kurung, lookup value kode ya, kemudian table array, TP menu. Saya jelaskan. Kemudian call index name, kolom indeks untuk tabel nama itu ada berapa di sini? Ada ke 2 gitu ya. Terus range lookup di sini terdapat true dan false. Jika true itu 1, jika false itu 0. Kita tuliskan 0 aja. Nasi goreng gitu ya. Berarti maksudnya itu kode G ya kan tadi nggak ada ya. Kita mengetahui kode G itu apa yang menggunakan fungsi VLOOKUP ini ya. Kode G berarti nasi goreng. Di sini udah paten ya. Di sini udah paten GHIJKL
Itu pattern seperti ini. Berarti jika ada soal seperti ini, berarti kita memakai rumus yang seperti ini. Kalau VLOOKUP berarti vertikal, HLOOKUP berarti horizontal. Ya. Kemudian ini vertikal ke bawah ya. Oke. Lalu yang ini TB menu. Ya, TB menu saya dapatkan dari sini. Kita blok caranya. Nah, bisa saya contohkan seperti ini aja. Nih, ini kan terdapat grafik ya. Kita blok. Kemudian kita bisa ganti namanya di sini. Ini kan N4. Oke, TB grafik gitu ya. Itu sih sekitar tips saja supaya mempermudah aja sih ya. Coba kita lihat ya nih. Oke, akan berubah jadi tulisan TB grafik. Oke, lanjut. Kemudian di sini bisa langsung kita tarik aja. Berarti ke C itu telur benar, K itu nasi kuning benar, H itu mie goreng benar, L itu ayam goreng. Oke. Lalu bisa diulangi ya. Mungkin teman-teman ada yang belum paham. Berarti ke 6 kita ulangi. Rumus VLOOKUP, kemudian kode di tabel permintaan, kita klik kode tabel permintaan. Biasanya di tabel permintaan seperti ini itu soal hanya terdapat cuma kode saja gitu, ataupun sama sekali nggak ada tabel ini juga bisa. Tapi yang pasti tabel ini pasti jelas ada. Tabel acuan ya, tabel acuan. G6 kemudian koma tabel array TB, jadi apa? TB menu. Kita klik dua kali, koma, terus kolom indeks. Nama menu itu berada di indeks kedua. Ya. Berarti 2, koma, true, false. Kita pilih yang false saja. Pilih yang false saja teman-teman ya. Lalu kita enter. Si goreng. Oke. Lalu kita menuju ke kolom harga, itu sama VLOOKUP buka kurung, kodenya, kemudian koma, di tabel array masih tabel acuan, kita mengacu tabel acuan TB menu. Oke, sama. Kemudian yang harga ada di kolom berapa? 3 ya. 1 2 3 berarti ke 3, koma, false itu berarti 0, tutup kurung, enter. Oke, kita tarik aja seperti ini ya. Terus kemudian kita beralih ke tabel grafik. Oh, dijumlahkan dulu nggak apa-apa. Berarti ini sama dengan ini dikali banyaknya gitu ya. Enter. Tinggal tarik aja gitu. Kemudian kita beralih ke tabel grafik. Jadi banyak permintaan. Ini abaikan saja ya. Misalkan terdapat pertanyaan, berapa sih permintaan? Banyak permintaan. Misalkan nasi goreng, mie goreng, telur ceplok gitu ya. Ada berapa gitu ya. Kita bisa memakai fungsi COUNTIF ini. Ya, asumsikan saja teman-teman ya. Ini tuh tidak ada gitu ya. Oke, bisa kita hapus saja ya. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini abaikan saja nggak apa-apa. Kita fokus ke ini dulu.
Oke, ke tabel grafik ya. Di sini terdapat fungsi kontif H6 sampai H23 nasi goreng. Maksudnya apa? Oke, ya. Kita ketik ulang kontif kontif buka kurung, kita blok seluruh ini jika kasusnya terdapat tabel permintaan yang sangat banyak ya, yang sangat banyak, nggak mungkin ya kita ngitungin satu-satu gitu kan. Misalkan ada berapa yang pesan nasi goreng, ada berapa yang pesan nasi kuning gitu kan. Kalau kita hitungin manual satu-satu kan pusing. Jadi caranya kita memakai kontif, ini di blok semua kontif, kita hanya mengambil yang nasi goreng. Dengan catatan ya teman-teman, tulisan nasi goreng ini harus sama, harus sesuai dengan apa yang ada di tabel ya. Kalau misalkan kecil semua, teman-teman di sini tulis kecil semua nasi goreng, itu kemungkinan tidak bisa menyaring itu, tidak bisa mengsort nasi goreng. Lalu kita tutup. Oke, berarti di tabel seluruh ini yang memesan nasi goreng itu ada 4 orang, ada 4 permintaan gitu. Yang pesan mie goreng kita blok aja. Seperti ini ya. Yang pesan mie goreng ada berapa nih? Ada 3. Kemudian yang pesan telur ceplok ada 3. Telur dadar, nasi kuning, ini semua tersort semua ya. Oh maaf, salah. Ini bukan nasi goreng ya. Ini kita ganti mie goreng gitu ya. Mie goreng. Kita 3. Terus ini sama telur ya, telur ceplok gitu ya. Tadi saya blok jadinya sama semua gitu. Salah tadi saya. Ini telur dadar gini ya. Nasi kuning. Nasi kuning, ayam goreng gitu ya. Ayam goreng gitu ya. Oke, di sini udah benar semua. Jadi sesuai itu ya. Ketika kita akan menshortcut nama yang nasi goreng, jadi kita kontif ini di blok semua H6 sampai H23, lalu kita pilih yang nasi goreng saja. Berarti terdapat 4 gitu ya. Kemudian yang di chartnya kita dapat kita seperti ini. Gampang aja teman-teman, ini di blok ya. Lalu kita ke insert, masuk ke yang pie aja gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika terdapat teman-teman yang belum paham, bisa teman-teman ulang ya, atau bisa teman-teman searching aja. Cara-caranya di internet banyak. Yang terpenting saya menitik beratkan ya, saya menitik beratkan tentang yang ini. Teman-teman pelajari fungsi statistik, fungsi string, fungsi logika, kemudian pembuatan grafiknya. Saya tekankan itu, teman-teman bisa pelajari baik di sini maupun di YouTube ya, di tempat-tempat lain nggak masalah. Yang penting teman-teman paham fungsi statistik, fungsi string, fungsi logika, dan grafik gitu ya. Yang di fungsi statistik, sum, max, average, mean, kemudian kontak, count blank, dan count itu kemungkinan tidak dipakai. Kemudian ini bisa dipakai salah satu, jadi pelajari semua. Di fungsi logika hanya if ya.
Di fungsi logika hanya if. Kemudian di grafik teman-teman bisa membuat grafik di sini tadi udah. Jadi caranya di shortcut disimpulkan aja seperti ini ya, seperti misalkan ada data seperti ini ya teman-teman, misalnya terdapat pertanyaan berapa rata-rata matematika IPA IPS, dan buatlah grafik dari data tersebut. Nah teman-teman hanya membuat seperti ini gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah maupun kurang berkenan teman-teman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.